Oke, di video ini pembicaraannya adalah saya jelasin dulu tentang 5 dunia pikiran ya. Jadi supaya teman-teman bisa ngerti, bisa paham tentang ada apa sih dengan 5 dunia pikiran dan kenapa itu jadi begitu penting banget buat teman-teman. Jadi sejatinya manusia teman-teman punya 5 dunia pikiran. Biasanya kita taunya cuma 2 pikiran gitu ya, pikiran sadar, bawah sadar. Biasanya cuma itu doang. Tetapi di dalam kesempatan video ini saya kenalin adalah 5 dunia pikiran. Pertama namanya pikiran sadar. Kedua namanya pikiran bawah sadar. Orang bilang antara otak dengan hati. Jadi ketika bicara tentang otak itu adalah pikiran sadar, hati adalah pikiran bawah sadar. Ya, 2 ya. Yang ketiga adalah pikiran tubuh. Dan pikiran tubuh salah satunya adalah pikiran DNA. DNA itu udah ada pikirannya sendiri. Jadi pikiran dari leluhur kita nyampe loh di kita. Pikiran dari papa mama kita nyampe di kita. Itu namanya pikiran DNA. Ya, ada tuh pikiran DNA. Berikutnya adalah berbicara juga tentang pikiran aura. Teman-teman pasti nggak lihat aura di sekitar saya. Dan aura ini nggak berbicara tentang, oh warnanya ungu, wah warnanya hijau, merah, ada yang warnanya gelap gitu ya. Nggak. Kita nggak berbicara tentang dunia pikiran aura yang seperti itu, nggak. Tapi aura itu pasti ada. Misalnya contohnya begini, teman-teman pada saat datang ke sebuah pesta gitu ya, pernah nggak sih datang ke sebuah pesta, tapi kita bisa ngerasain nih garing nih. Bukan pesta yang meriah, tapi garing suasananya gitu ya, pasti pernah. Tapi ada juga yang, wih meriah banget. Meriahnya tuh bukan cuma meriah, tetapi rasa happy-nya, gembiranya tuh dapat. Gitu, itu nggak cuma sekedar ada senyuman, tetapi aura di sebuah ruangan itu kena juga gitu ya. Nah, itu adalah pikiran energi atau kita bilang namanya pikiran aura. Dan yang terakhir adalah pikiran yang namanya pikiran spiritual. Pikiran spiritual adalah apa? Pikiran yang terhubung antara dirimu dengan Sang Halik, Sang Pencipta. Jadi di dalam 5 area pikiran ini, teman-teman bisa ngerti dan menyadari bahwa kita secara simultan di detik ini juga 5 area pikiran ini bermain bersamaan. Oke ya? Nah sekarang apa hubungannya di dalam network marketing? Di dalam network marketing, pikiran sadar adalah berbicara tentang bagaimana menganalisa situasi dan kondisi. Bagaimana menangkap pesan. Gitu ya. Bagaimana kita bisa berbicara, bagaimana caranya kita bisa menstrategikan orang ini harusnya dilayani dengan tipe yang seperti apa. Itu semuanya adalah dari pikiran sadar. Nah, pikiran bawah sadar, kebanyakan orang diajarin adalah berbicara belief system gitu ya. Dan saya mesti bilang bahwa belief itu masih ada yang lebih tinggi daripada belief. Yang namanya prinsip sistem. Oke ya. Jadi kalau misalkan banyak orang berbicara bahwa belief system, ada lagi yang berbicara if you believe you can achieve gitu ya, seolah-olah itu benar. Tapi buat teman-teman yang sudah mempelajari secara lengkap dan menyeluruh tentang dunia pikiran, ada yang namanya prinsip sistem dan itu jauh lebih kuat daripada belief. Karena belief itu adalah efek dari prinsip. Jadi untuk bisa ngerubah belief, ubah prinsipnya gitu. Jadi kalau teman-teman pengen banget untuk bisa ngerubah hidupmu, mulailah dari prinsip sistem, bukan dari belief system. Ya, dan ini pun hierarkinya banyak banget. Jadi ada, seingat saya ada 13 hierarki ya, yang saya temukan berbicara tentang prinsip sistem. Dan misalnya contohnya lagi, misalkan teman-teman pasti pernah dengar istilah filosofi paradigma. If you change your paradigma, change your life, ceritanya begitu. Dan itu jauh lebih powerful daripada belief. Ya. Jadi dengan proses-proses seperti ini, teman-teman harus bisa menyadari, saya cuma ngenalin dulu seperti ini gitu ya. Supaya teman-teman bisa ngerti bahwa di dalam diri manusia itu ada yang namanya prinsip system yang nanti teman-teman akan sering banget saya gunakan di area-area kehidupan ini. Kemudian berikutnya teman-teman ada yang namanya pikiran tubuh. Pikiran tubuh tuh ngapain aja sih? Pikiran tubuh misalkan contoh teman-teman ya. Buat teman-teman yang selama ini ngerjain sesuatu tapi sering banget insomnia. Dirimu nggak akan pernah bisa beres. Insomnia bisa dari pikiran bawah sadarmu yang stres. Tapi insomnia juga bisa berbicara dari melatonin bodimu. Hormon melatoninnya kurang banyak juga. Gitu ya. Itu akan berpengaruh sama kinerjamu. Salah satunya juga, contoh yang lain tentang pikiran tubuh adalah dirimu ada nggak yang namanya skoliosis? Ya,
Skoliosis, teman-teman, skoliosis itu paling sering umumnya adalah bentuk tulang belakangnya huruf S gitu ya. Kalau huruf S seperti itu, kecenderungan untuk bisa mikir waras cukup sulit. Dan kebanyakan karena syarafnya terbengkok-bengkok seperti itu, ada emosional tertentu yang nyangkut dalam tanda kutip. Biasanya ngerasa terbebani itu paling sering dilaporkan ketika seseorang lagi skoliosis. Jadi, selain ngeberesin pikiran sadar bawah sadar, skoliosisnya juga mesti diberesin juga, teman-teman. Dengan berbagai teknik-teknik tertentu ya. Nah, kemudian pikiran aura. Teman-teman juga pasti bisa ngerasain ada orang yang auranya menyenangkan, ada orang yang auranya nggak menyenangkan. Pernah ya dapetin orang-orang seperti itu ya. Ada orang yang auranya tuh garang, kasar. Ada orang yang lembut, asik, enak, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah pikiran aura. Dan pikiran spiritual, saya nggak bahas ya. Singkatnya adalah pikiran yang terhubung dengan Sang Pencipta. Jadi pada saat kita berkomunikasi, pada saat kita berinteraksi, pada saat kita bahkan berinteraksi dengan impian kita, kita berinteraksi dengan keinginan kita berinteraksi dengan ambisi kita, 5 pikiran itu berjalan simultan untuk bisa menghasilkan sebuah keajaiban dalam hidup. Keajaiban itu namanya sukses. Jadi sukses itu adalah berbicara tentang apakah kelima pikiran ini benar-benar berjalan tanpa ada yang saling jegal. Kalau misalnya saya pengen sukses, ambisinya dapat, tetapi di dalam diri saya selain ada ambisi, saya juga punya rasa takut, maka dia juga ngejegal kita. Makanya ada sangat banyak orang berbicara maju mundur, maju mundur. Ini gue closing apa enggak ya? Gue closing apa enggak ya? Gue sukses apa enggak ya? Sukses apa enggak ya? Ada yang dapetin sukses, tiba-tiba hilang, blep. Ada yang dapetin sukses, bisa bertahan lama dan berkali-kali. Ada yang dapetin sukses, tapi nanggung. Kalau di dalam bahasa yang lain adalah berbicaranya begini. Ada orang yang dikasih target 100%, dia cuma bisa menyelesaikan 60-70%-nya. Ada yang cuma bisa 40%. Dan itu semuanya bermain di area 5 pikiran ini. Ada yang pikirannya sadarnya jago banget, kalau mempresentasikan jago banget gitu ya, membuat sebuah strategi jago banget, mentalnya juga bagus, pikiran bawah sadarnya bagus, tapi auranya nggak pernah benar. Auranya adalah aura yang kerja sendirian, nggak pernah bisa bersahabat gitu. Auranya bahkan didekatin orang nggak nyaman. Itu sering banget terjadi yang seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman berada di 5 dunia pikiran, ini semuanya mesti selaras semua. Begitu ada yang saling jegal, maka target yang tadinya 100% jadi di-courting. Entah dapatnya 90%, 80%, 70%, atau mungkin lebih rendah dari itu. Jadi dengan proses ini teman-teman harus bisa memahami tentang 5 dunia pikiran, tapi nggak harus langsung memahaminya. Nanti seiring perjalanannya waktu, teman-teman akan mulai ngerti, oh ini tuh bermain di pikiran sadar, ini tuh bermain di pikiran bawah sadar, ini bermain di pikiran tubuh, gitu ya. Contohnya kalau pikiran tubuhmu nggak sehat, gimana caranya kamu mau bisa sukses? Segampang itu loh teman-teman, ya. Jadi kita bermain di 5 dunia pikiran, dan sebisa mungkin 5 dunia pikiran ini adalah pikiran yang paling peak performance-nya kita, supaya kalau semuanya udah peak, pikiran sadar kita udah peak itu puncak ya. Kemudian pikiran bawah sadarnya udah asik banget sampai bisa menghasilkan yang peak. Dirimu juga sehat asik gitu ya, sehat asik. Bisa melakukan aktivitas secara cepat dan lain sebagainya. Auramu juga bersahabat, auramu pemimpinnya juga powerfulnya bagus, dan rohanimu juga asik. Maka nggak heran kalau berkat itu muncul. Bisa paham ya sampai sekarang ya? Ya, jadi 5 dunia pikiran ini harus semuanya dirimu miliki. Jadi nggak bisa cuman salah satu mengandalkan pikiran atau kekuatan pikiran sadar doang atau kekuatan pikiran bawah sadar doang. Nggak bisa seperti itu ya. 5-5-nya harus berjalan. Kemudian teman-teman, saya juga kenalin yang namanya 3 blocking. 3 blocking itu ada apa aja sih? Teman-teman pasti pernah dengar emotional block. Emotional block adalah emosi yang negatif, yang kalau kita berhadapan dengan sesuatu, emosi negatifnya muncul. Misalnya contohnya begini, saya mau closingin orang tapi punya rasa takut. Itu namanya emotional block. Ya, saya alergi dengan kekayaan. Begitu kaya, rasanya kok nggak nyaman gitu ya. Itu namanya emotional block. Ya,
Jadi emotional block ya segala sesuatu yang berbicara tentang emosional atau perasaan negatif. Gampang. Ada yang kedua, namanya mental block. Mental block ini adalah berbicara tentang dunia mental. Dunia mental itu adalah biasanya belief ya. Kalau misalkan orang-orang yang sering beredar adalah belief gitu ya. Beliefnya keliru misalnya. Tetapi buat saya adalah prinsip yang keliru. Oke? Jadi mental block itu misalnya contoh di dalam dunia tabungan ya. Di dalam dunia tabungan. Kita pernah diajarin prinsip sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Pernah ya diajarin ya? Atau juga diajarin untuk kaya gimana caranya hemat pangkal kaya. Dirimu pasti pernah dengar tuh prinsip-prinsip itu. Dan sekarang dengan kedewasaan kita ngerti bahwa itu prinsip keliru. Hemat pangkal kaya. Gue udah hemat berkali-kali kagak kaya-kaya. Betul ya? Nah, tanpa sadar prinsip itulah yang membawa belief. Jadi gara-gara prinsip itu dipakai, dapetin hasilnya, kita hanya terfokus pada hasilnya yang kemudian hasilnya ini dikonversikan menjadi belief yang kita miliki. Padahal yang mesti diberesin prinsip, bukannya belief. Paham ya di sini ya? Nah, itu namanya mental block, teman-teman. Mental block juga masih bisa berbicara. Mental block sama emotional block biasanya nyatu. Biasanya, meskipun cara kerjanya terpisah, tapi biasanya nyatu. Ya. Misalnya, saya nggak suka dengan merek-merek tertentu. Saya nggak suka dengan merek mobil tertentu gitu ya. Kenapa sih? Wah, merek mobil tertentu, udah kita mulai banyak alasan tuh. Nah, alasan-alasan yang membuat kita tidak suka, itu namanya mental block. Paham ya sampai sini ya? Termasuk mental block adalah berbicara tentang 7 pertanyaan yang kemarin tuh. 7 pertanyaan bahwa tujuan hidup saya ngapain sih? Dirimu nggak punya, itu namanya langsung mental block. Identitasmu siapa dirimu, itu juga mental block. Ya. Jadi mental block kompleksitasnya lumayan tinggi. Lebih ya tinggi lah ya, gampangnya gitu. Lebih tinggi daripada emotional block. Nah, kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga itu namanya life blocking. Life blocking itu apa sih? Life blocking ini yang sulit banget dideteksi. Ya, contoh. Tetapi saya kasih tahu gambarannya supaya teman-teman bisa ngerti gambarannya kayak gimana. Contoh life blocking. Life blocking misalnya begini, teman-teman. Ada orang yang pakai namanya, nama pertama gitu ya, dan sakit-sakitan melulu. Begitu dia ganti nama, sakitnya hilang. Ada orang yang pakai namanya yang dulu gitu lah ya, suksesnya super lambat. Lambat banget. Tapi begitu dia ganti nama, boom, tiba-tiba meledak. Pernah nggak dengerin istilah itu? Ya? Yes, nama salah satunya adalah bisa merupakan life blocking. Yang kedua, misalnya contoh yang lain ya. Buat teman-teman yang sudah berkeluarga, dirimu dengan pasanganmu, dirimu ada mertuanya gitu ya. Pernah nggak sih nggak dapat restu dari mertua untuk jalanin bisnis yang kamu sedang jalanin? Pernah nggak sih nggak dapat restu dari pasanganmu terhadap bisnis yang sedang kamu jalanin? Yes, itu adalah life blocking. Berikutnya, life blocking juga berbicara apa sih? Berbicara, ada beberapa orang, dan ini murni terjadi di mejanya saya ya, meja coachingnya saya. Ada beberapa orang yang kalau udah pindah kota, baru bisa booming. Begitu di kota sendiri, dia nggak diakuin. Pernah nggak denger itu? Pernah pasti. Ya. Nah, hal-hal yang seperti itu, life blocking banyak pakai banget. Oke? Nah, di dalam proses ini, jadi teman-teman bisa ngerti bahwa ada sangat banyak life blocking yang mesti juga diberesin. Saya nggak tahu life blocking yang terjadi sama diri teman-teman apa, tetapi jika teman-teman tahu, teman-teman akan bisa ngubah kehidupannya. Contoh life blocking yang lain ya, yang paling sering saya temukan adalah nomor handphone sama nomor rekening. Saya bisa baca karakter orang dari nomor handphone. Begitu tahu life blockingnya adanya di mana, dia langsung ganti dan berubahlah. Gitu ya. Teman-teman juga pasti pernah dengerin ini dengan kasus yang berbeda. Contohnya adalah begitu dia pindah rumah, wih, langsung tuh berubah tuh auranya. Itu adalah berbicara life blocking. Ada juga yang pindah rumah malah kejeblos. Pernah ya dengerin itu ya? Ada yang pindah kantor misalnya. Begitu pindah kantor nggak berkembang, tapi di kantor lama berkembangnya luar biasa.
Oke, itu semuanya berbicara life blocking. Jadi life blocking itu teman-teman adalah sesuatu yang kompleks. Dan tiga-tiganya saya harus ceritakan sama teman-teman. Supaya teman-teman bisa sadar apa aja yang menghambat dirimu. Nggak cuma sekedar mental block, nggak cuma sekedar emotional block, tapi juga ada life blocking. Nah sekarang teman-teman, kalau kita berbicara emotional block. Emotional block ada berapa sih? Buat teman-teman yang sudah pernah tahu saya bagaimana caranya saya treatment orang, minimal nih teman-teman, jika dirimu sudah lebih dari usia 30 tahun, saya pastikan ada 3.000 emosional negatif ada di dalam dirimu. Pasti. Itu boleh dikatakan angka threshold paling bawah tuh. Angka minimal banget. Saya bahkan ketemu orang yang emosionalnya usianya 30 something gitu ya, emosionalnya tembus ke angka 10.000. Begitu dibaca lagi, wah udah tembus di angka 10.000. Gitu ya. Nggak heran orangnya nggak bisa berkembang karena emosionalnya terlalu banyak dan terlalu bertumpuk. Belum lagi berbicara traumatik dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian kalau emotional block aja bisa puluhan ribu, bisa ribuan sampai puluhan ribu, mental block itu kurang lebih ada ratusan. Ya, mental block kurang lebih ada ratusan. Puluhan sampai ratusan mental block. Ada banyak nggak? Banyak, lumayan. Beresinnya juga capek. Makanya di dalam dunia coaching, untuk ngeberesin orang, nggak bisa langsung beres ajaib, tiba-tiba pakai tongkat ajaib dan kemudian orangnya langsung rapi gitu ya. Nggak bisa. Kita beresin pelan-pelan, dua minggu sekali atau per minggu, per bulan gitu ya. Pokoknya selama hitungan 1 tahun, orangnya akan ngalamin perubahan dahsyat banget. Dan terakhir, life blocking. Life blocking itu nggak usah banyak-banyak. 1 atau 2 aja, dia bisa keganggu semua kehidupannya. Atau, begitu life blockingnya diberesin 1 atau 2 itu dijadikan solusi, dia langsung bisa melejit. Gitu ya, itu berbicara life blocking. Jadi, emotional block bisa ribuan, mental block puluhan sampai ratusan, life blocking cukup 1 atau 2 aja. Gitu. Dan inilah yang teman-teman perlu beresin. Karena teman-teman perhatikan baik, begitu life blocking itu cuma 1 atau 2 ya. Jarang banget ada yang lebih dari itu, jarang. Walaupun ada. Andai kata 1 nih. Tapi yang namanya life blocking itu akan mempengaruhi mental block. Akan juga mempengaruhi emotional block. Jadi 3 level ini, jika teman-teman tidak bisa beresinnya, maka nggak jadi apa-apa juga. Oke ya, jadi di dalam proses ini kita mesti beresin dulu semuanya. Ini sekedar tambahan teman-teman. Be dan do. Teman-teman bisa lihat yang sebelah kiri adalah mental, do adalah tindakan gitu ya. Kalau tindakan adalah belajar untuk melakukan presentasi, itu tindakan. Belajar demo produk jika ada gitu ya. Belajar closing, belajar untuk mengajak orang ikut pertemuan-pertemuan. Kemudian belajar untuk apalah, teman-teman pasti punya banyak gitu ya di area tindakan. Nah, tapi kalau di area mentalnya ini berbicara seperti ini teman-teman. Membuat orang berada di zona berkat. Di dalam dunia mental, zona berkat itu perlu ada. Karena begitu zona berkatnya tidak bisa diduplikasi ke anak buah kita, ke orang-orang yang kita ajak, maka mereka nggak bisa dapetin berkat yang powerful. Sedangkan kita kan ngajak supaya mereka dapat berkat. Gitu ya, bisa ngerti ya. Kemudian, mental juga berbicara power dan kepemimpinan. Kekuasaan dan kepemimpinan. Dan ini, mental ini berbicara kuasa dan kepemimpinan ini abstrak banget sifatnya. Abstrak pakai banget. Biasanya saya mengukur dari auranya seseorang. Gimana cara ngukur aura seseorang? Itu juga butuh jam terbang yang lumayan tinggi ya. Nggak bisa dengan langsung begitu aja, kecuali dirimu udah terlatih. Berikutnya, berbicara mental adalah membuat aura bintang. Apakah, pertanyaan saya juga salah satunya begini, apakah kamu bintang di dalam bisnismu sendiri? Silahkan pikirkan, silahkan jawaban. Silahkan jawab gitu ya. Karena begitu berbicara aura bintang, dirimu udah bisa langsung, gue bintang atau bukan ya? Oke? Bintangnya redup atau terang banget? Silahkan pikirkan baik-baik. Ya. Kemudian, ketika berbicara mental, juga berbicara zona kaya atau zona miskin. Tadi adalah zona berkat, ini zona kaya adalah zona miskin. Ya.
Berikutnya adalah beruntung atau tidak dan diberkati atau tidak, gitu ya. Jadi zona mental itu akan jauh lebih powerful karena berbeda dengan zona tindakan. Zona tindakan ya kamu mau tindak apapun terserah, bebas gitu ya, sesuai dengan sistem yang ada. Tetapi kalau dirimu ternyata adalah mentalnya mental miskin, tetap aja apapun tindakanmu akan lapur, akan hilang, ya. Kalaupun ada hasilnya, tiba-tiba hasilnya nggak bertahan lama. Oke, ini adalah zonanya. Jadi teman-teman bisa ngerti kenapa rangkaian video pembelajaran ini saya persembahkan buat teman-teman. Aspek apa saja yang biasanya diduplikasi nih? Teman-teman bisa lihat ya. Cara melakukan presentasi, cara melakukan penjualan, cara pelayanan atau servis. Yang diduplikasi biasanya kepercayaan diri, tapi versi luar ya, bukan versi dalam diri ya, versi luar. Versi luar tuh misalkan kayak gimana sih? Kepercayaan diri versi luar adalah misalnya contoh, buat yang nggak pakai jam tangan. Buat yang rambutnya untuk pria, buat rambutnya nggak rapi dibikin rapi gitu ya. Buat rambutnya kusam dibikin glowing pakai minyak rambut misalnya. Itu adalah tindakan-tindakan kepercayaan diri tapi sifatnya luar gitu ya. Pakai baju yang asik, pakai baju yang bisa dihormati, kemeja, tangan panjang, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah tindakan-tindakan luar. Kemudian, pemahaman tentang uang dan keuangan. Ini juga banyak banget seminar yang menduplikasi hal ini. Jadi pemahamannya, dan pemahaman itu adanya di pikiran sadar ya teman-teman. Bukan ada di hati, berbeda loh. Pemahaman tentang uang dan keuangan adanya di pikiran sadar. Tapi kalau kita berbicara prinsip keuangan, itu langsung berbicara di pikiran bawah sadar. Kemudian pemahaman tentang sukses dan kesuksesan. Itu kenapa banyak banget duplikasinya adalah berbicara tentang seminar motivasi. Oke, sukses tuh kayak gini, sukses tuh kayak gitu. Kembali lagi nggak salah, tetapi untuk bisa dapetin sukses itu berbicara jiwanya dapet nggak? Jadi bukan cuma ikut seminar, duduk, tak tahu, kemudian angkat-angkat, pakai yel-yel gitu ya, yes, dan lain sebagainya. Tetapi jiwanya bener nggak bisa menjiwai yang namanya sukses. Nah, kalau teman-teman kita compare dengan 7 pertanyaan yang kemarin itu ya, teman-teman bisa ngerti orang ini bisa menjiwai sukses atau tidak. Atau sebenarnya dia cuma yes aja, tetapi jiwanya enggak. Gitu, nggak berada di level itu. Kemudian berbicara lagi yang diduplikasi adalah leadership. Leadership itu ngapain? Dan kebanyakan leadership adalah berbicara service. Apa yang mesti dilakukan? Balik lagi, do akhirnya gitu ya. Bukan si mentalnya sendiri. Kemudian pengelolaan tim harus seperti apa? Kerjasama tim harus seperti apa? Jadi ini yang biasanya diduplikasi. Apakah duplikasi ini pakai pelatihan? Bisa iya, bisa tidak. Gitu ya. Tapi buat saya apapun yang teman-teman lakukan dengan pelatihan-pelatihanmu, saya mesti bilang itu sudah bagus. Sudah amat sangat bagus, membantu banyak orang kok. Dan itu sudah terbukti. Karena kalau support system tidak terbukti, sudah dipastikan lapor dari dulu gitu ya. Nah sekarang saya adalah menambahkan segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di level B, yaitu level mental. Karena begitu teman-teman berada di level mental, cara kerjanya berbeda dengan do.